Setiap masyarakat. Masyarakat Aceh misalnya, mereka sudah mengalami tsunami. Tapi tsunami itu terjadi pada masyarakat pantai, korbannya banyak. Tapi kali ini yang banjir itu banyak masyarakat di pedalaman, di gunung ya, termasuk longsor di Aceh itu longsor. Jadi saya melihat kalau mereka mengalami ini sudah ketika saya datang hari ke-20 ya, masih mati listrik, masih nggak dapat sinyal. Ini membuat yang mampu, yang punya uang mungkin mereka ngungsi ke Medan kalau dari Tamiang itu, 4 jam ke Medan. Tapi yang nggak mampu, mereka bertahan di situ dan mengharap dari bantuan. Memang kalau kita lihat objektif ya, bantuan masyarakat, khususnya pemerintah itu banyak. Tapi saya melihat memang masih banyak yang di dalam, yang belum tersentuh. Ini perlu manajemen yang baik bagaimana menyalurkan bencana. Karena pemerintah ini nyaris lumpuh. Nggak tahu tuh di mana RT RW lagi sudah banyak semuanya kena gitu. Mereka memikirkan keluarganya masing-masing. Iya. Saya sempat baca tulisan Mas Iqbal ya mengenai Iya, pentingnya penanganan terhadap kondisi kesehatan mental korban bencana iya. di Sumatera. Apa yang menjadi catatan khusus dari Mas Iqbal? Ya, saya kira bahwa yang namanya korban ini manusia, bahwa manusia itu dia tidak cukup hanya makan, tapi manusia itu juga perlu tempat, perlu sebuah memanusiakan manusia ya. Mereka perlu didengarkan. Mereka nggak cukup hanya dikasih nasi baris ya, tapi mereka perlu didengarkan dan perlu tenaga profesional untuk bisa mendengarkan mereka karena mereka menghadapi peristiwa traumatis. Kalau traumatis sudah pasti reaksinya macam-macam. Ada yang marah-marah, ada yang teriak-teriak, ada yang mungkin eh, menarik diri dari lingkungan, menyendiri ya. Jadi ini perlu penanganan psikologis saya lihat. Karena saya mengunjungi rumah sakit di Langsa, misalnya Langsa itu setengah jam dari Tamiang, yang tempat menampung korban-korban dari Tamiang juga itu fasilitasnya rusak semua, hampir 80%. Bahkan listriknya juga gensetnya mati. Dan ketika saya tanya, Pak, sakit apa? Oh, saya nemenin istri saya, apa sakitnya? Asam lambung, tekanan darah tinggi naik. Ini adalah penyakit-penyakit akibat psikosomatis namanya. Akibat tekanan mental, mereka berdampak ke fisiknya. Saya tanya, kenapa sampai asam lambung naik? Iya, istri saya eh, memikirkan bagaimana kehidupan ke depan. Karena rumah kami udah hanyut. Hewan ternak kami sudah habis semua. Sawah kami sudah terendam air. Jadi nggak ada lagi yang diharapkan. Itu yang membuat si istri bapak itu ceritanya dia mengalami penyakit gangguan-gangguan fisik yang saya duga itu akibat masalah psikis. Oke.